Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semua, kita bisa bertemu kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan semoga kita tetap istiqomah dan terus belajar dari kisah-kisah sejarah. Semoga mendapatkan ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali bercerita tentang perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam bersama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis salah satu ratu yang memiliki kekayaan dan istana yang luar biasa. Begitu juga tidak kalah dengan istananya yang dimiliki Nabi Sulaiman. Konon cerita, istana Nabi Sulaiman memiliki dinding yang terbuat dari batu pualan, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga, dan atapnya terbuat dari perak, dan di dalam istananya penuh dengan hiasan dan ukir-ukiran, serta tamannya berasal dari pasir yang ditaburi mutiara, berlian, intan dan sebagainya. Selain itu, Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan, yaitu dapat berkomunikasi dengan hewan, serta memiliki tentara jin yang tunduk dan patuh kepadanya. Dalam suatu kisah, ketika Nabi Sulaiman sudah tidak menemukan kembali dan melihat dari barisan dari burung hudhud yang biasa dikenali, namun tak lama kemudian tiba-tiba barisan dari burung hudhud itu datang dan menghampirinya dengan membawa kabar berita, mengabarkan bahwa ada suatu negeri yang cukup megah dan kemegahannya itu belum pernah diketahui oleh Nabi Sulaiman maupun oleh bala tentaranya. Dan diketahui negeri itu yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis, di mana burung hudhud tersebut telah menceritakan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada suatu negeri yang seluruh rakyatnya telah menyembah matahari. Dan setelah mendengar dari berita itu, kemudian Nabi Sulaiman penasaran dan langsung menyelidiki atas kebenarannya, seperti yang diceritakan oleh burung hudhud dalam Al-Quran. Quran surat An-Naml ayat 20 sampai dengan 22 yang berbunyi, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihannya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." Akhirnya Nabi Sulaiman membuktikan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh burung hudhud tersebut, seperti yang telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Quran surat An-Naml ayat 24 yang berbunyi, "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Dengan perbuatan itu, sungguh rakyatnya betul-betul telah diperdaya oleh setan-setan untuk selalu memiliki rasa cinta terhadap perilaku yang buruk, dan untuk menghalanginya dari jalan yang lurus dan benar." Setelah mendengar dari perkataan dari burung hudhud, selanjutnya Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada sang ratu
yang seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 28 sampai 31 yang berbunyi, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Berkata ia Bilqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri." Setelah isi surat tersebut diterima oleh Ratu Bilqis dan dibacanya di depan para pembesar istana, di mana Nabi Sulaiman menerangkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Dan apa kata Ratu Bilqis? Seperti apa yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 32 sampai dengan 33 yang berbunyi, berkata dia Bilqis, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Setelah membaca dari surat tersebut, kemudian sang ratu berunding dengan para penguasa istana untuk tidak melakukan kekerasan, tetapi mengambil jalan yang terbaik, yakni dengan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, dengan berharap kerajaan tetap aman. Dengan melalui dari hadiah tersebut, selain dapat menjadi hubungan yang baik dan juga menghindari dari permusuhan, namun Nabi Sulaiman tetap menolaknya dari hadiah tersebut. Akhirnya Ratu Bilqis punya keinginan untuk bisa berjumpa dan mengunjungi sendiri dengan Nabi Sulaiman setelah diketahui, dan segera untuk memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk mempersiapkan dan menyambut atas kedatangan sang Ratu Bilqis, seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 38 yang berbunyi, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Dengan kedatangan Ratu Bilqis, sebelum dipersilakan dan masuk ke dalam istananya, apa kata Nabi Sulaiman seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Dan ketika Ratu Bilqis ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Seperti inikah singgasanamu?" Dengan terperanjat,
Ratu Bilqis menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kemudian Ratu Bilqis dipersilahkan masuk ke istana Nabi Sulaiman, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 44, yang berbunyi, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat lalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dari peristiwa itu, akhirnya Ratu Bilqis merasa sangat aib dan menyadari segala kelemahan dan kekurangannya, sehingga Ratu Bilqis memohon ampun atas kesombongannya selama ini. Konon cerita, atas kebaikan dan sangat bijaksananya Nabi Sulaiman, sehingga Ratu Bilqis menaruh perhatian, dan atas perlakuannya itu akhirnya Ratu Bilqis diperistrikan oleh Nabi Sulaiman. Dan juga diceritakan ketika Nabi Sulaiman telah meninggal, tak ada yang mengetahui, termasuk sebangsa jin. Seperti biasa, Nabi Sulaiman dalam hidupnya sehari-hari dan menyangka bahwa Nabi Sulaiman masih hidup, sebab masih berada pada posisi berdiri sambil berpegangan pada tongkatnya. Dan diketahui Nabi Sulaiman telah meninggal setelah tongkatnya rapuh dan jatuh ke tanah, karena tongkatnya telah patah dimakan rayap, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Saba ayat 14, yang berbunyi, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah kematian Nabi Sulaiman ini membuktikan dari golongan jin pun yang berlagak tahu dari segala hal yang gaib, ternyata bahwa jin pun tidak mengetahui dari hal yang gaib tersebut. Dalam kisah Nabi Sulaiman ini banyak memberikan inspirasi, pelajaran bahwa harta, tahta, dan segala kekayaan yang dimiliki semua akan dikembalikan. Dan kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga banyak yang dapat kita jadikan pelajaran, terutama dalam memutuskan segala hal yang selalu dengan penuh bijak. Dan juga pentingnya untuk memahami tentang pelajaran keimanan dan keyakinan dalam hidup kita. Semoga dengan cerita singkat ini dapat menambah pengetahuan dan membawa manfaat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.